Oke, seperti tadi yang kita janjikan sebelum jeda ya, ada musisi Indonesia akan mau membagikan pesan cinta kepada kita semua. Langsung saja kita sapa pada pagi hari ini ada Teh Rika Ruslan. Selamat pagi, Teh. Apa kabar? Selamat pagi. Wah, ada Popsicles juga di Ini situ. ada Popsicles juga. Ini ada Inara, Tasya, Maria, Tabi, dan juga Marta. Halo, selamat pagi. Pagi. Wow, semangat banget ya. Ramai. Ramai ya sahur-sahur. Oke, kita pertama ke Teh Rika. Gimana nih puasanya? Ini udah 10 hari. Pertama kemarin lancar kan ya? Alhamdulillah lancar dengan segala kondisi. Saya habis vaksin juga kemarin, jadi agak santai tapi ya harus rest di rumah ya, harus istirahat karena ya kondisi vaksin kan katanya ngantuk, tapi bener ngantuk banget. Sama Tapi lapar nggak alhamdulillah sih? lancar. Kalau saya sih ngantuk sama lapar. Ngantuk sama lapar, sama saya juga. Kayaknya rasanya nafsu Iya ya, makan betul, makin betul. tinggi karena Iya, habis iya, vaksin itu ya. Tapi tergantung orangnya beda-beda. Ada Iya, yang iya. dampaknya seperti itu, ada juga yang biasa-biasa aja Iya, ya. iya, iya. Kalau teman-teman Popsicles gimana nih puasanya 10 hari pertama? Iya Kak. Gimana puasanya 10 hari pertama ini lancar? Lancar. Waduh, Alhamdulillah. semangat. Hari ini sahur apa adik-adik, teman-teman? Sahur apa tadi? Ini kita sahur belum aja. Sahur. Oh, belum sahur ya, karena mungkin masih live dengan kita ya. Oh, Setelah iya. ini baru Setelah ini sahur ya. gitu. Oke, Iya, kalau Teh Rika, ini kita ngomongin sahur dulu deh sebelum kita masuk ke single terbaru dari Teh Rika dan juga Popsicles. Kalau tradisi sahur Teh Rika di tahun 2021 ini mungkin tahun kedua ya kita Iya, menjalankan ibadah. pandemi ya. Memang tahun kedua menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 ya. Apa sih tradisi dan juga kuliner mungkin sahur yang biasanya menjadi andalan nih? Apa ya, kalau aku sih sebetulnya yang nggak boleh nggak ada pasti kurma, karena itu kan jadi mood booster kita untuk apa namanya ngeberesin semua masalah-masalah perut lah gitu. Kemudian saya nggak terlalu banyak makan sih kalau puasa, justru ya itu kurma pasti, terus tradisinya ngumpul sama ibu, mengundang ibu ke Jakarta karena sekarang lagi pandemi sudah 2 tahun ini dia nggak boleh kemana-mana sama saya. Jadi hari ini puasa ini malah justru kumpul sama ibu. Biasanya aku di Jakarta, ibu di Sukabumi, tapi di tahun ini betul-betul barengan terus karena nggak bisa kemana-mana ibunya gitu. Senang jadi malah jadi senang karena ibunya nggak bisa pergi-pergi, biasanya kan pengen nengok cucu dan lain-lain. jadi artinya nggak ada mudik ya Teh? Nggak ada lah, mamaku yang di sini nggak boleh kemana-mana dia. Ini kalau Teh Rika kan nggak mudik karena mamanya juga ada di rumah gitu ya. Kalau teman-teman dari Popsicles ini kan dari latar belakang asal yang berbeda gitu kan, dari berbagai daerah. Ada rencana mudik nggak nih di tahun ini? Padahal pemerintah udah melarang ya? dari kemarin tanggal 22 April. Nggak ada sih. Dari Tasya sih nggak ada. Ya, Aku juga nggak ya, ada. Indonesia juga nggak ada. Karena kita juga ngikutin dari aturan pemerintah kan, Iya. katanya emang harus di rumah saja kan, terus nggak boleh ada mudik. Jadi kita harus ikutin aturan pemerintah. Ya benar. Oke, bagus sekali ya contoh dari adik-adik kita ini ya. Jadi kan memberikan inspirasi kepada orang untuk menahan diri. Kita langsung bahas soal single terbaru dari Popsicles dan Pesan Cinta. Teh Rika ya, Pesan Cinta. Saya ke Teh Rika. Teh Rika ini apa makna yang terkandung dalam bait-bait lagu atau bait-bait dalam lagu tersebut ya? Jadi Pesan Cinta ini saya keluarkan bersama halaman musik Rika Ruslan, tergabung sama Mas Angga. Adalah tujuannya adalah bahwa di Indonesia ini kan sangat banyak sekali sukunya ya, daerah-daerah yang berbeda, seperti perwakilan dari anak ini ada dari Medan, ada dari Manado, ada dari Semarang, ada dari Jakarta, ada dari saya sendiri orang Sunda gitu. Ini tidak boleh mempengaruhi kita untuk merasa sayang terhadap Indonesia ini, malah seharusnya perbedaan ini bisa menyatukan semua dengan rasa toleransi. Justru dengan beda ini kita bisa tidak egois gitu. Nah jadi kayak awalnya saya bikin lagu ini hanya 10 menit gara-gara habis ada berita bom itu. Kemudian saya merasa bahwa wow, aku harus sebagai insan musik di Ramadan ini juga kayak tepat untuk ngeluarin Pesan Cinta ini, karena kok masih ada orang merasa bahwa itu paling benar gitu. Saya sebagai wanita yang sudah berumur 51 merasa harus bikin sesuatu, dan kebetulan saya punya 5 anak didik yang tergantung di Pop Academia ini. Saya ajak karena udah jelas lah mereka nggak perlu aku kerja keras latih karena saya sudah latihan sama mereka 3 bulan. Oke. Terus saya bikin ini dalam waktu 3 minggu.
semua video klip lancar, mixing mastering lancar, semua lancar. Nah tujuannya mudah-mudahan ini adalah jadi satu lagu yang akan membuat anak muda bicara bahwa perbedaan ini justru menyatukan apa yang kita punya di alam semesta ini. Gitu. Jadi awalnya dari bom yang dus gitu ya di hari itu, aku ngerasa oh aku harus nulis lagu, terus akhirnya aku nulis. Ini mungkin salah satu trigger buat saya bahwa kita belum selesai deh dan harus berjuang menyatukan semua. Apalagi sekarang generasi muda ini yang harus saya sentuh gitu. Ayo kita kreatif, produktif, yang positif di pandemik ini. Gitu. Oke, Bhinneka Tunggal Ika lah ya, Iya. pesan perbedaan Betul, yang betul. selalu dikumandangkan oleh kita semua berbeda-beda tapi tetap satu. Nah ini kalau teman-teman Popsicle sendiri, kalian kan tadi dari, meskipun diasuh oleh Terika dari Pop Academy tadi ya, tapi kalian kan latar belakangnya ini berbeda ya. Apa sih kesulitan untuk menyatukan nih keempat orang ini untuk kemudian menjadi satu grup Popsicles? Jadi kan emang sebelumnya kan kita udah pernah bareng-bareng nih Kak. Iya. Nah jadi udah lumayan lama ya kita Iya, bareng-bareng. udah lumayan sekitar 4 bulanan. Iya, kita udah bareng-bareng. Jadi udah ngerti satu sama lain. Iya. Dan kan di sini kan juga karakter suara kita beda-beda. Dan di sini kita juga dibantu sama Teh Rika. Untuk waktu itu jadi kita ikut dalam satu kompetisi. Terus habis itu Teh Rika kebetulan jadi coach kita. Nah dari situ kita diajarin banyak banget sama Teh Rika. Dan Teh Rika juga tahu karakter kita masing-masing kayak gimana. Nah jadi dari situ kita bisa ngerti satu sama lain juga. Dan akhirnya suara kita juga klop satu sama lain. Iya. Jadi kayak harmonisasinya juga bagus. Iya. Harmonisasinya sudah terbentuk dengan sudah sendirinya. terbentuk dengan Kalau penyanyi profesional tuh gitu ya, Iya, Dea. iya. Sama pastinya. Iya. Dari sebuah kejadian bisa menciptakan lagu. Nah ini kejadiannya kan karena bom ya Teh ya? Betul, betul. Nah. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa apa ya, kalau saya sebagai senior tidak mengajak semua insan muda untuk berpikir bahwa ini sebetulnya perbedaan itu indah loh. Malah bisa jadi satu lagu yang membuat kita semua bisa jadi tersenyum gitu. Dan alhamdulillah begitu saya keluarkan, positifnya reaksinya banyak di sosial media kita. Terima kasih juga untuk CNN Indonesia yang sudah mau mewawancara, karena ini bukan hanya sekedar lagu biasa, tapi ini suara 6 orang perempuan yang saya keluarkan di Hari Kartini, supaya Kartini juga tersenyum ya, dan semua pejuang-pejuang Indonesia wanita, bahwa kita bergerak terus untuk menyatukan negara yang mereka merdekakan ini. Rasanya tepat juga ternyata di Hari Kartini itu jatuhnya di bulan puasa. Jadi seperti satu simbol-simbol yang saya merasa perempuan, ayo mulai kita positif merangkul anak-anak kita untuk melihat bahwa memang ini terjadi seperti ini dunia ini. Banyak perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan negara gitu yang sebetulnya semuanya baik, dan semesta ini bisa kita kita jaga, kita menjaga dunia ini justru dengan kita menyadari bahwa banyak perbedaan gitu. Kalau menjadi satu malah menurut aku tidak ada kayak harmoni musik ya, nggak ada bassnya, nggak ada gitarnya, nggak ada pianonya, semuanya jadi terlalu flat gitu. Tapi dengan beda-beda kita tahu nggak egois itu apa sih gitu. Oke, jadi saling wanita itu pada Hari Kartini saling mengingatkan untuk satu sama lain harus menyemangati ya, Iya, empowering women, bukan hanya sekedar berkompetisi tapi Iya, juga. iya. Soalnya sering Iya nggak sih, kali Dea? perempuan sering berkompetisi dengan perempuan lainnya. Jadi ini pesannya oke banget gitu loh lagu Oke. ini kan. Nah, tapi Kadang ini kan kita suka gitu kan, perempuan tuh saingan gitu Teh. Suara hati dari Dea Tinggal lipstick salah aja kayaknya bisa lihat-lihatan, kenapa ya lipstick lebih bagus dari Iya. gue gitu. Yes, betul, betul. Oke, Terika, ini kan di single ini berperan nggak cuma sebagai penyanyi tapi juga pencipta, executive producer, dan produser juga begitu. Ini gimana cara baginya? Banyak banget ini perannya di lagu kali ini. Karena sebetulnya gini, saya kepengen tidak meleset dalam mengerjakan sesuatu, mungkin karena saya memang wanita yang perfeksionis dari semua muda. Nah, kebetulan anak-anak nih kurang satu ya, yang nggak kumpul. Marta dari Papua, ini Tabi dari Manado, Inara Jakarta, Tasya Semarang, Maria dari Medan. Sudah kenal banget gitu tata cara mereka bernyanyi dan segala macam. Saya kepengen semua nonjol, semua bagus, semua tertata rapi. Jadi saya kerjakan semua sendiri karena saya nggak mau orang melihat bahwa gini, kalau pekerjaan indie ini kan dikerjakan indie istilahnya kita membiayai semua sendiri gitu ya. Orang indie itu kalau kerja berarti seadanya gitu. Saya ingin mengubah paradigma bahwa dengan budget yang tidak terlalu besar kita masih tetap berkarya dengan era yang pandemik ini. Menurut semua musisi bisa
membuat kita tidak bisa dulu berkarya, mungkin ini satu pengalihan cara kita untuk nggak main dulu di panggung dengan kita bikin produksi di rumah. Jadi ini pekerjaan yang sangat saya senangi, makanya saya merasa bahwa saya harus turun tangan semua sampai ngedit video karena saya maunya semua perfect gitu. Dan alhamdulillah terima kasih buat ibu-ibu yang membantu juga, mamanya Tabi cariin lokasi gitu, mamanya Tasya menyiapkan makanan, sahabat saya Kamerina ngedandanin, Mas Angga Saleh menjaga kita semua, ada Randi juga anak baru sekali ini untuk bikin video ini. Jadi mau tidak mau ini adalah kerja betul-betul yang menurut saya ini kerja komunitas. Musisinya juga dari Bandung namanya Denny, itu anak UPI. Jadi ini setengah orang-orang yang memang baru bekerja di musik, tapi ternyata alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Inilah regenerasi mulai dari video, dari musik sampai penyanyi. Mudah-mudahan ini akan diteruskan oleh adik-adikku yang berlima ini dengan karakter yang mereka bawa bikin industri yang baru gitu. Teh ini kan tadi Teteh kan membuat semuanya sendiri dengan biaya sendiri ya kalau kita bicara indie label gitu ya Teh. Artinya hingga saat ini pandemi masih belum bisa mengubah secara signifikan bagi bisnis atau industri musik Teh? Belum malah. Musisi ini sudah 2 tahun tidak bisa bekerja. Musisi ini sudah tidak bisa manggung kecuali acara virtual. Itu pun sangat jarang. Jadi menurut saya sampai hari ini maaf sekali. Kemarin kami sampai ngobrol dengan Pak Sandiaga Uno dan segala macam. Boleh dong dengan sistem yang sangat ditata bahwa kita memang menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Boleh dong musisi main gitu karena antara jarak panggung dengan jarak tempat duduk juga sangat jauh. Di panggung juga bisa kita atur 1 meter atau sampai 2 meter, tergantung besarnya. Karena musisi ini sudah tidak bisa makan, tidak bisa, apalagi yang mau lebaran gitu, adalah satu pekerjaan yang menurut saya terhenti total. Sementara musisi ini kan dapatnya kerja baru dibayar gitu. Jadi ini yang menyesalkan saya. Akhirnya saya merasa bahwa oke, kalau belum bisa kita main live karena memang belum diizinkan secara segala macam, kita bikin produksi musik kan sama aja. Saya juga memberikan uang lelah lah buat adik-adik saya yang kebetulan mungkin dulu main di kafe, sekarang sudah terhenti gitu. Jadi kalau bicara tentang musisi sedih sih Mbak. Mereka berganti profesi, maaf ya teman-teman saya ada yang akhirnya jadi nge-Gojek, nge-Grab gitu, ya jualan makanan dan lain-lain. Tapi ya ini memang harus dilalui bersama-sama supaya. Makanya begitu kemarin dapat kesempatan vaksin dari Pak Jokowi, saya bergegas pergi karena dan teman-teman juga mulai ngantri ya untuk bisa vaksin gratis. Jadi dan satu kita pengen langkah bekerja untuk menyudahi. aman dan pengen ini cepat berakhir supaya keluarga kita bisa hidup lagi. Oke, jadi ya memang suara hati dari pekerja industri kreatif ya seperti itu, tidak hanya penyanyi saja tapi juga industri film gitu kan. Ini benar-benar terdampak karena pandemi. Tapi semoga tadi vaksinasi ini menjadi salah satu tonggak awal, titik cerah lah untuk kita semua. Tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak sekali. Nih kita sekarang ke teman-teman Popsicle deh. Ini ada Inara, Tasya, Tabi, Marta, Maria. Ini kalian sendiri melihat mengartikan lah pesan yang dikirim oleh Teh Rika di musik ataupun lagu kali ini. Apa sih yang kalian tangkep dari pesan di lagu ini? Pastinya udah berjelas banget ya Kak dari lirik yang ada di lagu ini. Jadi walaupun berbeda-beda rasa dari perbedaan itu justru sebenarnya ada keindahan tuh dari perbedaan. Sama manusia nggak belajar untuk ada toleransi, nggak belajar untuk menghargai perbedaan. Tapi di sini menurut aku lagunya memiliki makna dan pesan yang kuat banget karena mengajarkan kita untuk kayak merangkul perbedaan, hargai perbedaan, karena perbedaan kita. Jadi, makanya kalau lihat video klipnya juga itu ada warna biru putih itu melambangkan kayak damai, sahabatan, suci. Jadi semua di video klip itu juga ada sentuhan-sentuhan kayak dari budaya-budaya Indonesia ya, seperti lurik. Ya, ada juga kita menggunakan sarung dari dress Indonesia. Oke. Semua pesan yang disampaikan Teh Rika sampai ditranslasikan dengan sangat baik lah ya oleh teman-teman Popsicle. Tadi saya juga lihat ada gerakan TikTok ya di sana. Iya, ada gerakan di TikTok video di klipnya sini. ya. Mungkin bisa ini kali ya dipraktekin supaya viral. Iya, kan supaya gerakan TikToknya viral. Jadi lagunya tambah viral. Iya. Coba dong.
Boleh. Ayo. Persembahan. Dua, tiga. Persembahanku, lagu indah, walau berbeda, kamu aku saling menjaga. Untuk kamu, lagu cinta, dari hidup, satu rasa damai di hati. Kamu dan aku, walau berbeda. Jaga dunia. Wow, Oke. bagus banget. Nanti kita coba ya, Dea ya. Tapi aku nggak bisa. Harus tutorial di TikTok. Terika hafal nggak gerakan TikToknya juga? Aduh, aku aja latihan gerak itu paling susah. Aku bilang waduh ini. Tapi memang kenapa mereka mau menciptakan itu karena mereka juga ingin melihat bahwa sekarang kan industri lagi seperti itu ya. Ini bagaimana kita menyampaikan pesan ini harus sampai Indonesia gitu. Saya berterima kasih kepada patrol saya di halaman musik Mas Angga Saleh yang juga bilang bahwa ayo kita bikin apapun yang terjadi ini single harus keluar dengan semangat kita dan anak-anaknya menyambut dengan baik. Jadi aku bahagia banget punya putri 5 orang ini yang menurut saya perwakilan yang hebat dan alhamdulillah juga Tuhan mengasih satu tempat yang pas ya. Ini jadi videonya kayaknya menurut saya keren banget setelah diedit jadinya wow ini padahal cuma di Karawaci loh. Oh iya, saya kira ini tuh kayak jauh banget gitu loh. Kayak di GWK ya. Iya. Ternyata cuma di Karawaci. Oke, terakhir saya mau ke teman-teman Popsicle. Boleh diberikan pesan-pesan kepada teman-teman sesama kaum muda. Ini di masa pandemi perjuangannya macam-macam ya. Ada yang berjuang dari jalur musik, ada film, ada juga dengan pekerjaan profesional lainnya. Boleh disampaikan teman-teman Popsicles? Oke, untuk teman-teman yang mungkin umurnya kurang lebih kayak kita dan dia mungkin dan jiwanya masih merasa muda, Popsicle mau kasih pesan buat teman-teman untuk jangan berhenti berkarya, yang apapun kamu dipercayakan, dibanding apapun kamu handal, kamu lakukan baik, jangan menyerah karena memang pandemi ini saya berikan dampak memang semua mau itu musik Dan belum tahu kapan berakhir. Iya, kita nggak tahu kapan berakhirnya. Jadi kita tetap lakuin yang terbaik aja. Kita berikan, kalau kita sebagai musisi ya dari karya. Nah kalau teman-teman mungkin ya di bidang teman ada pesan lain nggak? Tetap semangat. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Iya, harus tetap berkarya. Tetap Untuk semangat, Indonesia. terus berkarya. Iya. Oke. Ini udah ada Teh Rika, tadi kan udah dipraktekin gerakan TikToknya ya. Mungkin sekarang kita undang Kita Teh Rika lagi. juga sama teman-teman Popsicle langsung sekali lagi menyanyikan lagu Pesan Cinta untuk kita memeriahkan sahur di Connected Ramadan pagi ini. Silakan Teh Rika dan Popsicles. Kayaknya anak-anak yang nyanyi saya tepuk tangan karena ini kan Zoom suka laid back ya. Oke. Coba anak-anak nyanyi sekali lagi dengan pecahan yang indah itu dan gerakannya. One, two, three. Persembahanku, lagu berbeda, saling menjaga. Untuk kamu, lagu cinta, dari hidup satu rasa damai di hati. Kamu dan aku, walau berbeda, satu menjaga dunia. Oke. Gila bagus banget. Terima kasih Teh Rika sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Sama-sama. teman-teman Popsicle. Semoga sukses proyeknya. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Amin, amin, Terus amin, amin. ya Allah, teman-teman di amin. industri musik bisa berkarya seperti biasa lagi ya. Oke, terus bersemangat dan terus berkarya. Terima kasih Teh Rika Ruslan dan teman-teman Popsicles. Selamat pagi, selamat melanjutkan sahur ya. Selamat berpuasa. Terima kasih, sama-sama.